Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Eti Eryani. Langsung saja, hari ini kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima dan keenam. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam. Secara garis besar, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Namun demikian, manusia tidak boleh semaunya memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Apakah kalian dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya alam yang terdapat di lingkungan tempat tinggal lingkungan provinsimu? Bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia? Sumber daya alam yang terdapat pada pertambangan Freeport di samping merupakan salah satu contoh dari berbagai sumber daya yang ada di Indonesia yang memiliki beberapa kandungan cadangan mineral seperti tembaga, emas, dan perak. Kandungan sumber daya alam yang terdapat di tambang Freeport. Indonesia memiliki kekayaan yang begitu besar. Bukan hanya pemandangan alam budaya, jauh di kedalaman tanahnya, begitu banyak kandungan mineral berharga. Selama puluhan tahun, Freeport mengelola tambang mineral di tanah Papua, Indonesia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbaharui oleh alam secara terus-menerus. Sumber daya alam ini contohnya adalah seperti air, angin, matahari, udara, makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Sumber daya alam yang berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas, sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Selain itu, sumber daya alam yang memiliki laju generasi lambat juga dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain adalah mineral, bahan bakar fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah aquifer. Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, sumber daya alam kemaritiman. Yang pertama, kita akan membahas sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hutan produksi, 2, hutan lindung, 3, hutan konservasi. Hutan produksi adalah hutan yang berfungsi untuk menghasilkan bahan baku produksi. Sedangkan hutan lindung adalah hutan yang berfungsi untuk melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Yang ketiga adalah hutan konservasi, adalah hutan yang berfungsi untuk pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, sekarang hutan konservasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kawasan suaka alam, yang kedua kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam contohnya cagar alam dan suaka marga satwa. Kawasan pelestarian alam contohnya adalah taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan rakyat. Yang berikutnya kita akan membahas sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang menggolongkannya menjadi 3 macam, yaitu golongan A atau strategis, golongan B atau vital, golongan C atau industri. Di sini kita akan membahas perbedaannya. Golongan A digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, contohnya minyak bumi dan gas bumi. Untuk golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, dan tembaga. Untuk golongan C digunakan untuk industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, contohnya pasir dan batu kapur.
Dalam memanfaatkan sumber daya alam tambang, di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan, bahan galian, atau mineral berharga. Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Eksploitasi adalah kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan, bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Pengolahan adalah aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan baku, dan padang lamun. Wah, Indonesia sangat berperan ya dalam kelautan di dunia. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Jumlah populasi manusia semakin lama semakin meningkat. Hal ini tentu saja meningkatkan juga kebutuhan konsumsi. Ketika kebutuhan konsumsi meningkat, tentu saja eksploitasi sumber daya alam juga meningkat. Ketika terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, tentu akan berdampak pada lingkungan yang justru mengakibatkan jumlah sumber daya alam menurun. Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.